Jumpa kembali bersama-sama saya, Pastor Dr. Roni Obeworang MTH, di dalam Mutiara Iman pada pagi hari ini. Persiapkan hati dan pikiran Anda, di mana kita sama-sama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari satu perikop pembacaan yang saya akan bacakan untuk kita. Tetapi sebelum dan saya menguraikan lebih lanjut daripada bagian firman Tuhan ini, sebelum kita juga membaca firman Tuhan ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Immanuel itu, Allah yang beserta dengan kami, itu terus menjadi bagian kami dari hari lepas hari sampai pada saat ini. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mengenang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Tuhan mampukan kami, buka mata hati dan pikiran kami untuk kami boleh mencerna apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Roh Kudus, ambil alih akan mutiara iman ini ya Tuhan. Ambil alih pula ya Tuhan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh meresapi setiap kebenaran yang Engkau sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Kemuliaan Allah dan Damai Sejahtera Allah di Hari Natal. Satu bagian firman Tuhan akan saya bacakan sebenarnya di dalam kitab Injil Matius pada pasal yang pertama, satu pasal yang akan kita bacakan. Tetapi karena mengingat waktu, kita hanya akan membaca ayat 20 sampai ayat 23. Dan ketika saya sambil menjelaskan perikop bacaan kita, pemirsa Mutiara Iman di rumah boleh melanjutkan pembacaan untuk meneruskan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir dari kitab Injil Matius pasal yang pertama. Saya ajak Anda untuk membuka Alkitab Anda, apakah Alkitab buku atau Alkitab elektronik, tidak menjadi masalah. Dan saya akan membacakan untuk kita ayat 20 sampai dengan ayat 23 dari Injil Matius pasal 1. Ayat 20 berkata, tetapi ketika ia, dalam artian ini kalau kita perhatikan konteksnya, Yusuf ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya Yusuf untuk apa? Menceraikan Maria secara diam-diam. Kenapa Yusuf sampai ada pikiran seperti itu? Karena kalau kita perhatikan dan kalau kita mau jujur dengan apa yang dikatakan oleh teks Alkitab, Yusuf ingin menceraikan Maria justru untuk menjaga kehormatan Maria, bukan untuk mempermalukan dia. Saya lanjut atau saya ulang pembacaan kita Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pemirsa Mutiara Iman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab ini, maka nampak jelas hal yang pertama, Natal itu membawa sebenarnya banyak kisah.
ada banyak kisah yang kita bisa temukan khususnya dari catatan Alkitab tentang Natal Yesus Kristus, tentang kelahiran Yesus Kristus. Salah satunya adalah Natal ditandai dengan kisah perintah Kaisar Agustus untuk mengadakan sensus. Dan yang menarik, sensus ini adalah yang menyebabkan orang-orang pada waktu itu, orang-orang yang hidup pada masa kelahiran Yesus, yang di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, harus pulang bukan ke kota kelahirannya, bukan ke kota di mana dia dibesarkan, bukan ke kota di mana dia menjadi dewasa, tetapi justru ke kota di mana leluhurnya itu berasal. Ini yang menyebabkan akhirnya Yusuf dan Maria yang ada di daerah Nazaret harus kembali ke tanah Yudea, kata firman Tuhan. Dan lebih khusus lagi di tanah Yudea itu harus ke kota Bethlehem karena dari sanalah leluhur mereka. Nah, ini otomatis untuk menggenapi firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Nabi-nabi perjanjian lama mengatakan bahwa juru selamat akan dilahirkan di Bethlehem. Ini untuk menggenapi firman Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bahwa ada kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bersyukur karena kita memiliki Alkitab yang utuh. Tidak hanya perjanjian lama atau hanya perjanjian baru, tetapi utuh. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama memberikan nubuat, perjanjian baru menggenapi nubuat tersebut. Belum lagi kita lihat ya, kisah selanjutnya daripada Natal Yesus Kristus ini. Bukan hanya kisah pulangnya Maria dan Yusuf ke kota leluhur mereka, tetapi kita boleh lihat bahwa kisah Natal ini juga itu ditandai dengan yang namanya peristiwa yang luar biasa, yaitu kisah kelahiran Natal Yesus Kristus itu ditandai dengan kunjungan malaikat kepada para gembala dan kisah orang Majus. Tetapi sebelum kita lihat lebih lanjut, kita mengikuti yang berikut ini. Kisah Natal, sebagaimana saya katakan di segmen pertama, itu juga dihiasi dengan kisah perjumpaan malaikat-malaikat dengan para gembala. Itu terjadi di pinggiran kota Bethlehem. Sehingga malaikat-malaikat itu mengatakan, "Yo, mari, coba kamu pergi lihat ke sana. Kamu akan menemukan bayi Natal itu. Kamu akan menemukan yang dijanjikan Allah itu bertahun-tahun sebelumnya." Ini yang menarik. Ya, dan kita perhatikan bahwa kunjungan malaikat Tuhan kepada para gembala itu, lihat kata Alkitab, disitulah kemudian para malaikat ini mengakhiri kunjungan mereka dengan sebuah puji-pujian. Intinya apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, inilah sebenarnya yang akan coba kita kaji di dalam perenungan kita di hari Natal ini. Yang pertama, mari kita coba perhatikan apa makna kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ini dalam konteks kelahiran Yesus.
Kalau kita melihat di dalam kelahiran Yesus Kristus ini, kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam hal pertama. Kelahiran Yesus Kristus itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena intisari Natal itu adalah tindakan kasih Allah yang mau menyelamatkan umat manusia dari hukuman akibat dosa. Dari hukuman kekuasaan hukum dosa yang membelenggu umat manusia sehingga manusia itu gagal untuk dapat memahami siapa pencipta mereka. Ini kemuliaan bagi Allah itu dinyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kemuliaan bagi Allah itu dinyatakan dengan kemenangan Yesus atas kuasa maut dan dosa. Sehingga Anda dan saya terjamin keselamatannya. Anda dan saya terjamin untuk masuk surga. Sehingga ketika Anda menyambut Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, Anda memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyediakan atau maksudnya untuk membangun hubungan kembali antara Allah dan manusia yang telah dirusakkan oleh kehadiran kuasa dosa yang membelenggu hidup manusia. Dosa itu membawa kekelaman bagi dunia ini. Dosa itu membawa kegelapan bagi dunia ini. Sehingga orang-orang di dalamnya tidak mampu lagi membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan jahat. Mana perbuatan yang memuliakan Tuhan dan mana yang mendukakan hati Tuhan. Tidak mampu lagi manusia melihatnya. Karena kuasa dosa itu membelenggu. Kuasa dosa itu mengikat. Sejujurnya, kalau kita mau lihat dalam diri kita, perbuatan-perbuatan dosa itu, maaf, kenapa begitu membelenggu hidup kita? Karena pada dasarnya, perbuatan dosa itu menyenangkan, menyukakan hati kita ketika kita melakukan. Tetapi, ketika kita melakukan, memang betul kita enjoy melakukan, tetapi hati Allah tidak disenangkan. Akibatnya, kita akan menanggung kematian. Akibatnya, kita punya hubungan dengan Allah itu terputus. Kita terpisah dari Allah. Sehingga Allah yang adalah sumber berkat bagi kita, Allah itu adalah sumber finansial bagi kita, Allah itu sumber pemberi damai sejahtera dari hidup kita, dalam hidup kita, itu terputus hubungannya dengan kita. Sehingga yang ada pada manusia itu adalah iri hati, dengki, ingin mencelakakan orang, ingin berbuat yang jahat kepada orang, tidak suka melihat kesuksesan orang. Ini yang kita alami. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini melalui apa? Melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus. Allah yang adalah roh. Allah yang tidak kelihatan, tidak dapat dijamah dan dilihat oleh manusia. Mau menyatakan diri, mau mengambil rupa seperti manusia. Mau mengambil rupa manusia, bukan menjadi serupa ya. Yang memang mengambil rupa, mengambil bentuk manusia. Untuk apa? Untuk membangun komunikasi kita dengan dirinya. Bukan cuma kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam hidup manusia melalui Natal. Tetapi Natal juga akan menciptakan damai sejahtera.
Kita tahu bersama, dosa bukan hanya memisahkan hubungan kita dengan Allah, tetapi dosa juga mengadakan perseteruan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan alam ini, dengan alam semesta ciptaan Tuhan ini. Tidak ada hubungan yang harmonis yang diakibatkan karena dosa. Kita lihat manusia pertama, Adam dan Hawa, melahirkan anak Kain dan Habel. Begitu Adam dan Hawa masuk ke dalam, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa akibatnya? Kain membunuh Habel. Kenapa? Karena iri hati akibat korbannya tidak dikenan atau korbannya tidak diterima oleh Allah. Kain panas hati melihat hal itu. Melihat kenyataan itu, Kain marah. Marah sekali. Tapi lihatlah apa yang terjadi selanjutnya. Allah menegur Kain. Kain, Kain, di mana adikmu? Apa jawaban Kain? Apakah aku penjaga adikku? Coba Anda perhatikan. Tragedi Taman Eden berlangsung kepada generasi selanjutnya. Jadi, kalau dikatakan bahwa ada dosa keturunan, itu bukan hanya produk teologi Kristen, tetapi itu kenyataannya, di mana manusia akibat dosa itu saling melempar kesalahan, saling melempar tanggung jawab. Bukankah pemandangan seperti ini masih terjadi pada hari-hari kita ini? Bukankah kita masih dengan gampang menemukan di dalam pergaulan kita sehari-hari bagaimana kejahatan, kesalahan orang itu ditimpakan kepada kita? Oke. Damai sejahtera Allah ini akan saya lanjutkan setelah yang berikut ini. Dalam segmentasi terdahulu kita sudah melihat bahwa Natal itu menghadirkan damai sejahtera Allah. Yang kedua, damai sejahtera Allah di Natal ini dinyatakan dalam hal apa? Dinyatakan dalam hal damai sejahtera itu berbicara tentang terciptanya hubungan yang harmonis. Di akhir daripada segmentasi pertama, saya sudah menjelaskan hubungan yang tidak harmonis ini pertama-tama kita boleh melihat fakta dalam Alkitab ada pada perseteruan Kain dan Habel. Di mana ketika Habel mempersembahkan korban, Kain juga mempersembahkan korban, tetapi Alkitab berkata Tuhan Allah berkenan kepada korbannya Habel dan tidak berkenan kepada korbannya Kain. Ini menimbulkan panas hati bagi Kain. Sehingga dia kemudian merancang dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap Habel. Ya, kita perhatikan di sini hubungan menjadi tidak harmonis. Bukan cuma hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan alam semesta itu juga tidak harmonis. Di mana perintah untuk berkuasa pada saat manusia pertama Adam dan Hawa itu belum jatuh dalam dosa, manusia diperintahkan untuk berkuasa atas binatang-binatang di udara, di laut, ya, bahkan binatang-binatang hutan, manusia itu berkuasa. Tetapi kemudian masuknya dosa menyebabkan kuasa yang dipakai oleh manusia itu kebablasan. Kebablasan dalam hal apa? Manusia tidak mempergunakan kuasa itu untuk
mencukupi kebutuhan standar hidupnya. Tetapi kita perhatikan, eksploitasi terhadap alam semesta ini dilakukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan keserakahan hidupnya. Alam yang bagus-bagus kemudian dirusakkan oleh manusia. Hutan yang hijau kemudian digundulkan, sehingga yang hijau-hijau itu kita hanya melihat yang coklat-coklat, yang tanah dan pasir. Ini semata-mata karena dosa merusak hubungan yang harmonis itu. Akibatnya kita boleh melihat bencana-bencana alam sulit sekali dikontrol. Jangankan dikontrol, diprediksi, diramalkan pun agak sulit. Kita tahu, kita memiliki badan yang memantau untuk keadaan alam, BMKG yang kita kenal. Tetapi apa yang jadi? BMKG hanya berfungsi menjelaskan kenapa ini bencana terjadi, tetapi tidak mampu memberikan peringatan dini. Melalui media sosial beberapa waktu atau beberapa pekan yang lalu ada peringatan-peringatan. Pulau inilah akan hilang. Oh, ada badai tsunami yang akan terjadi. Tapi begitu kita lihat sampai hari ini tidak pernah terjadi. Ini kita perhatikan. Kenapa? Karena bukan kesalahan dari BMKG sebenarnya, tetapi karena alam semesta ini tidak lagi harmonis dengan manusia. Ketidakharmonisan ini menyebabkan alam ini susah diprediksi. Alam ini susah diramalkan. Ini akibat-akibat tidak langsung daripada yang namanya dosa. Karena itu, mari melalui Natal Yesus Kristus ini, Tuhan menciptakan damai sejahtera itu kembali ada dalam hidup kita. Kita bisa menikmati kembali hubungan yang harmonis itu dengan Natal Yesus Kristus. Karena itu melalui momen pada saat ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita bersama. Yuk, mari buka hatimu. Sambut Yesus Kristus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat kehidupanmu akan berbeda. Hubungan-hubunganmu dengan orang lain, hubungan-hubunganmu dengan keluargamu, hubungan-hubunganmu dengan teman-teman sejawatmu, dengan orang-orang terdekatmu, dengan orang-orang di kantormu, dengan orang-orang di kampus ataupun di sekolahmu, itu kembali akan harmonis. Anda bisa kembali bergandengan tangan dengan mereka tanpa ada curiga, tanpa ada perasaan was-was. Ini nih. Saya di mana-mana tidak ada yang namanya pengawal, tidak ada yang namanya senjata yang saya bawa. Mengapa? Saya hidup dalam damai sejahtera. Ini. Damai sejahtera itu akan pertama melahirkan hubungan yang harmonis. Yang kedua, akan mendatangkan perasaan aman. Yang ketiga, akan mendatangkan perasaan nyaman. Yang keempat, akan mendatangkan perasaan cukup dalam hidupmu. Mengapa ada orang-orang tamak? Mengapa ada orang-orang rakus? Pada dasarnya, selain akibat dosa, tetapi akibat ketidakpuasan. Belum merasa puas dengan apa yang ada pada mereka. Yang ketiga, damai sejahtera Allah di dalam Natal Yesus Kristus itu pada hakikatnya adalah damai sejahtera sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda mau menerima damai sejahtera yang asli itu, mari datang pada Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda akan mendapatkan yang namanya damai sejahtera itu.
Perhatikan, ketika damai sejahtera itu ada di hati, itu akan mempengaruhi sikap Anda terhadap orang lain. Tetapi ketika Anda hidup di luar damai sejahtera dengan Allah, Anda akan selalu curiga dengan orang lain. Selalu merasa ada orang yang ingin menyakiti saya, ada orang yang ingin mencelakakan saya. Tetapi ketika Anda memiliki Yesus Kristus dalam hati, situasi itu berubah. Yang terakhir, yang keempat, damai sejahtera Allah dalam Natal itu nyata dalam hal Kristus memulihkan hubungan antara Allah dan manusia, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Karena itu pemirsa Mutiara Iman di rumah, mari, bagi Anda yang rindu untuk mendapatkan damai sejahtera Allah, izinkan saya berdoa untuk Anda. Satukan hati, siapkan hati dan iman Anda. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu yang kami boleh telaah pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan bila mana selama ini kami masih menolak Engkau, Yesus Kristus, untuk masuk dalam hati kami. Padahal ketika kami menyambut Engkau, maka Engkau akan mengerjakan damai sejahtera itu di hati kami. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga orang lain bisa melihat ada Allah di dalam hidup kami, ada Kristus di dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, di pagi hari ini kami buka hati kami untuk Engkau. Mari masuk dalam hidup kami Tuhan. Pemirsa Mutiara Iman, kalau ada di antara Anda yang mau menyambut Yesus Kristus di hati, mari ikuti saya di dalam doa ini. Anda bersuara, Anda mengikuti ucapan-ucapan saya dalam doa ini. Tuhan Yesus, mari masuk dalam hati kami. Ubah hidup kami. Kerjakan damai sejahtera yang sejati di hati kami. Sehingga kami pun mampu untuk membagikan damai sejahtera ini kepada orang lain. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kemuliaan-Mu, damai sejahtera-Mu akan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut damai sejahtera-Mu. Kami menyambut dan menerima kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.